Rock and Roll Shooters, kamu ngevlog nggak? Seberapa sering kamu ngevlog? Per bulannya atau per minggunya atau mungkin per hari kamu bisa berapa kali ngevlog? Nah, kali ini di studio saya sudah kedatangan salah seorang vlogger. Tapi om-om, vlogger om-om. Kamu tahu kan Segario? Vlogario kamu tahu kan? Channel Vlogario. Nah, ini dia udah datang orangnya. Monggo. Halo. Cara om. Tuhan siapa juga dibilang yang om siapa? Wah, siapa emang? Tuhan situ. Jadi gini nih, Apa gimana? kita mau bahas tentang vlog, tentang tren vlog. Ya. Jadi kenapa bisa hadir tren vlog di Indonesia, sejak kapan, terus formulanya ngevlog itu apa, nanti kita bakal bahas. Siap. Cuman saya pengen nanya dulu nih tentang Vlogario sendiri, ada beberapa pertanyaan. Iya. Pertama, sejak kapan ngevlog dan motivasinya itu apa? November 2015. Motivasinya waktu itu ajakan dari vlogger om juga, Siapa tuh? Andira dan Sani Budi. Tujuannya sih motivasi sederhana, yaitu for keepsake. Menurut Andira juga kita bilangnya gitu. Jadi untuk disimpan, bukan simpenan ya sebenarnya ya. Untuk disimpan, untuk dilihat lagi nanti bareng-bareng anak keluarga kono gitu loh. Udah om tukang nyimpen mulu. Nah, kalau kontennya Vlogario sendiri lebih spesifik tentang apa? Lagi tadi tentang keluarga. Tambahannya adalah karena gue suka teknologi, akhirnya tech reviewer jadinya. Banyak smartphone atau apa gitu-gitulah di review. Dan terakhir gue bareng bikin e-talk drive. Yaitu ngobrol jalan-jalan di mobil sama di coffee sama si Adriana Colby. Kalau untuk episode vlog yang paling difavoritkan nih, sejauh ini apa? Sejauh ini so far adalah anak gue lahir, episode 20. Itu kenapa difavoritkan? Tujuannya sederhana, sangat personal ya, sangat emosional. Artinya di saat anak gue lahir, terus juga nanti kalau dia mau ulang tahun nanti ke Ditunjukkan lagi. 15-17 tahun nggak pulang malam atau nginep rumah temennya nggak jelas kemana. Nih lihat nih, susah dulu ngelahirin lo. Kamu sekarang gitu loh kira-kira. Kenapa bisa konsisten itu untuk ngevlog? Itu prinsipnya apa dari seorang Vlogario, dari seorang Segario? Sekonsisten-konsistennya tetap aja susah ngelakuin tiap hari untuk ngedit semalam 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu agak susah. Jadi akhirnya target gue cuma 2-3 episode per minggu. Syaratnya atau rahasianya, sebenarnya bukan rahasia, yaitu cuma ngambil footage sebanyak-banyaknya. Nanti masalah diedit atau diupload apa enggak, urusan belakangan. Oke, 2-3 konten per minggu sih itu cukup konsisten sih menurut Konsisten gue. ya? Iya. Oke Pak. Jadi yang penting, yang intinya pokoknya disimpan dulu footage banyak-banyaknya ya. Itu dulu. Vlogger om dan tukang nyimpen. Oke, itu tadi tentang Vlogario. Nah, sekarang kita mau bahas in-depth. Tentang vlog sendiri. Nah, sekarang ini kan vlog populer ya. Vlog sendiri ini sebenarnya apa? Arti dari vlog itu tuh apa? Beda-beda kayaknya setiap orang ya. Arti lo sama gue aja gak mungkin vlog itu beda sih. Kalau gue bilang sih vlog sih yang ada opini, ada karakter, ada pengalaman, experience yang bagi gue menimbulkan feeling. Artinya mau apapun itu, mau tech review, mau travel vlogging, mau apalah makeup tutorial, itu kan semua punya pendapat. Cara gue begini. Karakter gue seperti ini yang dibawain, akhirnya create feeling. Itu menurut gue vlog. Berarti mengkomunikasikan opini personal ya? Iya, begitu. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud vlog itu harus setiap hari nggak? Kalau menurutku sih nggak harus sih. Nggak harus. Agak muntah juga kalau tiap hari harus ngomong. Sampai si Casey Lestat aja, aku curiga nih si Casey Lestat udah nggak bikin daily vlog karena kayaknya dia udah enak nih. Dia lain dia ceritanya dia. Kalau menurut Segario itu? Nggak harus setiap hari karena vlog itu ya ada yang kualitas lawan kuantitas ya terserah masing-masing yang mau disampaikan apa, yang mau diceritakan apa. Nggak ada hukumnya harus setiap hari gitu. Kalau ngejar kualitas berarti ya produksinya kan biasanya harus lama ya kalau kualitasnya bagus ya. Tapi kalau orangnya jago banget kayak Casey kan juga setiap hari juga oke ya. Iya. Nah, kalau yang menyebabkan setahun ke belakang ini vlog populer di Indonesia ini sebenarnya apa? Ada momentum apa itu loh? Kalau menurut Segario kenapa tuh? Tahun ini ya, 2016 kemarin ini gue bilang sih satu infrastruktur yaitu internet. Oke, internet yang lebih cepat dan lebih murah. Betul. Dan smartphone yang makin bisa merekam udah 4K lah, ada macam-macam lah. Drone pun lebih kecil, lebih gampang dibawa. Itu juga mempengaruhi. Ya berasanya
rasanya juga ya internet Indonesia juga biasanya dalam dunia itu kan agak sedikit telat 1-2 tahun kan. Dia tahu baru mulai populer. Benar. Padahal kalau aku sendiri ya, seingat saya ya, itu ada satu vlogger dari Indonesia tapi dia tinggal di luar negeri. Blognya, nah ini blognya ini nih, linknya nih. Nah itu dia pernah bikin vlog tahun 2006. Oke. Dari situ saya sebenarnya Tahu. mulai tertarik tentang vlog. Cuman waktu itu saya mikirnya, waduh ini upload video tahun 2006 internet ya, waduh. Dia di Amerika ya. dia tadi di sini. Oh enggak, dia waktu itu masih di Kuwait. Oh, Kuwait. Nah, di Indonesia waktu itu, aduh. Iya. Nah, tadi lu nyebut vlogger, vlog, tapi kenapa semua kayaknya uploadnya di YouTube ya? Dan ada yang nggak mau dibilang vlogger, maunya YouTuber. Tapi emang harus upload vlog itu di YouTube ya? Kalau menurut sih enggak ya, karena itu kan vlog itu kan bukan platformnya, tapi dia bentuknya kan. Nah, betul. Kalau menurutku sih ya bisa, kalau dulu kayak masih ada Meta Cafe, nah sekarang ada Vimeo yang masih di vlog. Itu sebenarnya bisa aja kan dipakai untuk format vlog gitu. Ada video, ada YouTube. Ada YouTube. Kok ketawa sih? Konten vlog tuh harusnya kayak gimana sih? Yang bagus, biar menarik, biar beda. Menurut lo gimana? Kalau menurutku sih konten apa aja bisa kan apa ya. Aja bisa. Tadi udah dibilang tutorial, otomotif, DIY. Iya. Nah, tapi yang penting itu kayak ada satu karakternya itu, personalnya itu ada di persona orangnya itu ada di vlog itu gitu loh. Sebenarnya ngevlog itu harus ngomong di depan kamera nggak sih? Kayak si Casey Neistat atau Justin. Nah, harus kayak gitu nggak sih sebenarnya sih? Well, enggak sih menurut gue. Itu salah satu first person point of view ya. Jadi basically lo bisa ngelihat arahin ke depan terus arahin ke diri lo. Jadi ceritanya mungkin dikasih muka bagi beberapa orang lebih lebih cepat, nyambungnya lebih intimate gitu. Tapi sebenarnya nggak harus kayak gitu. Jadi kalau nggak salah pernah nonton namanya Nerdwriter, mungkin bisa dikasih linknya lagi. Itu dia nyeritain opininya dia tapi tanpa mukanya dia. Oke. Yang penting kan personal opinionnya nyampe. Bagaimanapun cara menyampaikan kan. Betul. Dan dia nyampe banget. Vlog itu kan ada yang mau disampaikan kan biasanya setiap kali kan. Itu gimana bikinnya, apa pakai script setiap saat? Kalau vlog Haryo sendiri gimana? Harus pakai script apa enggak? Saya pakai konsep sih. Jadi mau ngomongin apa dipikirin, tapi kalau di script enggak. Enggak ya? Enggak. Okay. Karena udah ngeditnya lama, bikin script gitu lama. Kalau menurut saya ya, tergantung mau serius apa. Nah, kalau vlog yang ya paling enggak kalau menurut saya ya ada kayak strukturnya itu ada gitu loh. Jadi dia udah ada ciri khas kan, misalnya si Casey Neistat kan dia ada waktunya kapan ngomong pakai boosted board. Nah, terus kapan dia ngomong di dalam ruangannya sendiri. Nah, dia ada strukturnya kan, itu udah kelihatan banget kan. Tapi beberapa orang mungkin beda detailnya aja ya. Ada yang sampai per kata di script, ada yang kayak bullet points, ada yang nggak sama sekali gitu ya mungkin ya. Ya mungkin sih kalau saya misalnya harus bikin itu kayak emang kita ada informasi yang harus kayak tajam banget dan itu nggak boleh kayak miss. Nah itu baru dibikin skrip. Ya, contoh kalau gue mungkin spesifikasi smartphone berapa gigahertz, berapa terabyte, berapa smartphone terabyte. Oke, sekarang kita ngomongin tentang tools, equipment atau gears. Bahasa kerennya gears. Ini ahlinya nih kalau masalah equipment. Tapi kalau gue untuk biar gampang dibawa, ringan juga, sebenarnya pocket kamera cukup. Kalau handphone gimana? Handphone cukup, tapi masalahnya adalah keganggu. Bukan. Kalau gue adalah keganggu semua kegiatan handphone gue. Antara notifikasi di telepon atau apa, daripada lagi nge-shoot kepotong, mendingan pakai pocket kamera. Tambahannya daripada bawa tripod gede-gede, bawa ini. Itu biar point and shoot-nya gampang. Kalau lu gimana? Kalau gue tergantung mau serius apa. Nah kalau misalnya gue harus mau ngambil gambar yang kayak sinematik banget. Nah misalnya saya harus pakai cinema kamera, kan ya sah-sah aja kan bikin vlog tapi pakai cinema kamera. Cuman kalau menurut saya ya overkill sih ya. Iya. Dan berat ya. berat ya. Terus ngomong di pinggir jalan kan bisa pengen ngomong sendiri di pinggir jalan. Pakai kamera segede paha sapi. Ya sebenarnya tergantung tujuannya. Kebutuhannya aja sih. Jangan sampai overkill malah merepotkan diri sendiri, ya kan? Gue ngeliat channel lo nih ya, kayaknya banyak banget teknik untuk pengambilan gambar. Sebenarnya kalau dalam vlogging itu harus kayak gimana sih minimal bikin vlog yang oke gitu? Kalau menurut saya sih ya tergantung kita mau seserius apa gitu. Jadi kalau saya sebagai seorang videographer, saya kan melihat satu informasi itu mau saya tajam apa. Nah itu baru saya pikirkan
teknik pengambilan gambarnya bagaimana. Jadi oke. kayak mau close up itu maknanya apa, Iya. terus mau wide angle itu maknanya apa. Nah, itu kan ada tujuannya kan. Iya. Nah, tapi kalau kayak vlogging yang kayak daily activity yang kita lebih kayak ngejar apa ya, experience, pokoknya istilahnya yang itu sebenarnya kita nggak harus yang scripted banget. Nah, itu nggak perlu sampai segitunya gitu loh. Tapi menurut saya paling enggak ya jangan sampai yang goyang-goyang banget yang bikin pusing nonton gitu loh. Iya. Tapi itu juga sempat ada dulu, inget film pertama yang menurut gue contoh vlog paling oke, nggak vlog sih sebenarnya, film sih. Blair Witch Project. Oh iya. Kalau kita lagi dikejar-kejar atau lari dari sesuatu goyang-goyang itu malah terasa agak thrill apa tensinya apa tensinya naik ya. tensinya. Tensinya naik. Udah periksa dong. Nah, tapi kalau misalnya mau tahu panning atau shooting zoom in zoom out shot gimana, ini channelnya oke banget. Channelnya Om Gun itu banyak banget ngomong technical. Ada tutorial teknik pengambilan gambar udah pernah saya bahas. Nah, sekarang tentang editing. Nah, kalau udah kesimpan semuanya, footage-nya kita udah banyak. Footage yang nah, disimpan ya. Nah, biasanya kita itu saya pernah nanya nih. Nah, biasanya kesulitan dalam bikin vlog itu apa? Biasanya jawabannya paling banyak itu editing. Ya. Memang sih editing kalau misalnya kita sama sekali blank, butuh waktu untuk belajar kali ya. Gitu. Tapi ya kalau sebenarnya editing kalau menurut gue dari yang sesimpel mungkin dari apps di smartphone tuh bisa. Udah powerful. iMovie di iOS tuh free. Terus Android ada apa? Ada Adobe Premiere Clip. Premiere Clip juga ada di iOS, itu juga free ya. KineMaster itu ada free-nya, ada bayarnya. Yes. Tapi kalau misalnya mungkin mau lebih serius, ada Final Cut Pro di Mac atau Premiere bisa di Mac dan bisa di PC. Teknik editing gimana? Gue ngerasa sih editing gue nggak sekolah, jadi ngasal aja tabrak-tabrakin itu dan belajar sendiri. Akhirnya from one clip to another. Nah, kalau masalah durasi gimana? Nah, kalau menurut saya ya, kalau editing, kita waktu editing itu sebaiknya memposisikan diri sebagai seorang viewer. Oke. Nah, jadi waktu ngedit itu kita coba lihat apakah dengan durasi yang sudah kita trim itu udah cukup informasinya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak terlalu perlu, ya sebaiknya di-cut aja bagian itu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu gimana untuk apa kita harus belajar banget teknik editing, tapi kita cukup posisikan diri kita sebagai seorang viewer. Berapa lama biasanya durasinya? 5 menit YouTube atau 10 Nah, menit? yang membedakan nih kalau di TV kan kita kan kalau untuk menayangkan suatu acara kan kita beli slot kan. Iya. Nah, kalau di YouTube kan kita gratis kan. Bebas. Yang nonton atau yang uploader Iya. ya sebenarnya batasannya kan kuota kan, ya nggak? Bener nggak? Aku mau bikin 24 jam sih sekali. Bebas. Nah, kalau menurutku sih ya durasi bebas saja. Tapi kalau kayak yang masih awal-awal sih menurutku janganlah terlalu panjang, pendek-pendek aja tapi kontennya itu udah cukup teasing gitu loh buat orang untuk subscribe untuk. Kalau aku sih daily vlog sih nggak pernah lebih dari 15 menit kayaknya daily vlog. Dari awal-awal udah segitu. Rata-rata 5 sampai 10. Rata-rata 5, kadang-kadang yang 5 dibilang kependekan, yang belasan belum pernah dibilang kepanjangan. Oke, nah ini tentang musik nih sekarang nih. Ya. Banyak yang nanya ke saya, kalau nyari musik, soalnya ada yang sukanya kan masukin lagu-lagu dari band, dari Kesukaannya dia biasanya. Ternyata kena copyright infringement. Iya, ternyata copyright itu repot juga ya. Kalau Segario biasanya dapat dari mana? Saya beberapa sumber sih dari YouTube Creator Studio-nya sendiri ada yang gratis yang bebas copyright. Langganan juga bisa, contoh di Epidemic Sound tuh juga langganan. SoundCloud ada beberapa yang tergantung artisnya ngasih gratis apa enggak untuk dipakai lagi. Beberapa lagu inspirasi dari vlognya Casey Neistat seperti Jeff Cale, Joachim Caro tuh ada yang free, ada yang enggak. Kalau lo dari mana? Kalau gue ya sebenarnya sama yang tadi yaitu YouTube Audio Library, cuman itu kan keterbatasannya adalah Dipakai banyak banyak orang. Nah, kalau saya sendiri suka beli. Cukup murah kan, saya banyak duitnya misalnya. Oh iya, profesional. Audio Jungle biasanya di audiojungle.com itu lumayan ya, murah-murah. Ada juga Premium Beat, agak mahal tapi lagunya lebih jarang orang pakai juga. Terus di ujungnya nih saat upload akhirnya ada beberapa banyak cara nih kalau di YouTube ngasih tahu jelasinnya. Pokoknya lo title dipentingin juga, thumbnail juga. Ada yang istilahnya sampai clickbait. Itu apa sih? Nah, clickbait itu kan jadi orang kan biasanya mengeklik satu link itu kan karena intriguing kan, ya nggak? Iya. Jadi kayak judulnya menarik banget. Nah, di video juga gitu, di vlog juga sebaiknya kayak gitu. Jadi kayak title itu nggak bisa intriguing, tapi jangan sampai yang clickbaitnya itu yang jebakan Batman.
ternyata nggak sama sekali. Jadi kambing beranak bayi gitu. ternyata isinya apa? Cuman kambing lagi ngembek gitu. Wah, bisa-bisa channel kita di-report atau malah di sampai bisa di-report gitu ya. Tapi Bisa. penting memang judul dan thumbnail itu penting. Menurut saya penting karena saya pernah menipu orang. Siapa? Lu pernah menipu orang? Wah, Saya pernah upload satu video, pernah satu. Saya nyoba iseng. Clickbaitnya itu pengakuan Gunrok. Jadi ada video sebelum ini ada. Jadi title-nya saya bukan title-nya, covernya saya bikin gambarnya apa, isinya beda. Itu banyak. Isinya beda. Di-report nggak? Ya nggak tahu. Nah, untungnya sampai sekarang channelnya masih bertahan. Oh iya. Oke, Rock'n'Roll Shooters, itu tadi obrolan kami tentang vlogging ya, tren vlogging di Indonesia khususnya. Nah, tadi kan kita sebenarnya itu bikin kolaborasi ya, proyek kolaborasi. Iya. Wah, proyek kolaborasi. Iya. Tadi nge-review Padahal- satu gadget, satu gadget yang sebenarnya Ada hubungannya juga sama vlogging. ada. Ada. Itu asik kalau dipakai buat vlogging sebenarnya ya. Betul. Kalau mau lihat videonya bisa lihat di mana? Di channel gue. Nah, Jangan lupa subscribe juga berarti. Subscribe, like, dan share. Biar kita makin semangat kan. Iya, biar makin profesional. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian ada komentar atau pertanyaan atau tambahan tentang vlogging, khususnya tentang tren vlogging di Indonesia, bisa langsung tulis di bawah, di komen di bawah. Oke, see you.